teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Oke, buat penonton World Football dimanapun kalian berada. Jadi kali ini ada berita dari Chelsea terancam ditinggalkan sponsor utama klub. Situasi Chelsea kian rumit setelah pembekuan aset milik Roman Abramovich dan beberapa penangguhan lain dalam prosesnya. Kini The Blues terancam ditinggalkan sponsor utamanya Three memutuskan menangguhkan kerjasama hingga waktu yang belum ditentukan. Mereka juga meminta Chelsea mencopot logo Three di jersey tim dan di area seputar Stamford Bridge. Three menjadi sponsor utama Chelsea sejak musim lalu. Dan menurut rencana awal kerjasama berlangsung hingga Juni 2023. Nilai sponsor yang dikucurkan Three adalah 40 juta pounds atau sekitar 747,9 miliar per tahun. Namun menyusul sanksi yang diberikan perintah Inggris kepada Abramovich, Three langsung mengambil sikap keras. Miliarder asal Rusia itu dijatuhi hukuman pembukuan aset serta dilarang melakukan perjalanan ke Inggris. Imbas sanksi itu sangat memukul Chelsea. The Blues benar-benar terjepit. Chelsea tidak bisa melakukan aktivitas transfer pemain, baik membeli maupun menjual, serta dilarang memperbarui kontrak pemain, staf, dan lain-lain. Selain itu, The Blues tidak bisa menjual tiket pertandingan. Penonton laga hanya untuk memegang tiket musiman dan merchandise klub. Sehubungan dengan sanksi yang diumumkan pemerintah Inggris belum lama ini, kami sudah meminta Chelsea Football untuk menangguhkan kerjasama kami. Penangguhan kerjasama termasuk penghapusan logo kami dari jersey dan di area stadion. Ini berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut menurut pernyataan resmi Three. Meski Three sudah meminta secara resmi soal pencopotan logo di jersey klub, Chelsea tidak langsung melakukannya. Para pemain The Blues tampak masih memakai jersey dengan logo Three saat menaklukkan Norwich City 3-1 pada laga lanjutan Liga Inggris. Chelsea membuat pernyataan setelah pemerintah Inggris memberlakukan sanksi pembekuan aset kepada pemilik klub Roman Abramovich. Tim asal London itu meminta agar hukuman diringankan. Pekan lalu Roman Abramovich telah menjual Chelsea. Beberapa investor dikabarkan tertarik membeli namun belum ada upaya konkret. Belum juga terjual, pemerintah Inggris malah menjatuhkan sanksi kepada Roman Abramovich pada Kamis 10 Maret, sehingga status penjualan praktis ditangguhkan. Adapun seluruh aset pria asal Rusia itu di Chelsea dibekukan. Mengetahui hal ini, direksi Chelsea pun bereaksi lewat pernyataan resminya. Manajemen klub menerima keputusan pemerintah Inggris atas sanksi tersebut. Berdasarkan 100% kepemilikannya atas Chelsea FC dan entitas afiliasinya, Chelsea FC juga akan dikenakan sanksi yang sama seperti Tuan Abramovich. Namun pemerintah Inggris telah mengeluarkan lisensi khusus untuk mengizinkan Chelsea FC untuk melanjutkan aktivitas tertentu. Kami akan tetap mengikuti pertandingan tim putra dan tim putri hari ini melawan Norwich dan West Ham, dan berniat untuk terlibat dalam diskusi dengan pemerintah Inggris mengenai ruang lingkup lisensi. Ini akan termasuk meminta izin untuk lisensi diubah agar klub beroperasi senormal mungkin. Kami juga akan mencari panduan dan pemerintah Inggris tentang dampak dari langkah-langkah ini pada Chelsea Foundation dan aktivitasnya di komunitas kami. Klub akan memperbarui lebih lanjut jika sudah tepat untuk melakukannya. Kabar yang berikutnya, Neymar bantah pertengkaran dengan Donnarumma. Kekalahan dari Real Madrid memicu rumor yang kurang sedap di ruang ganti PSG. Menurut laporan, Neymar dan Gianluigi Donnarumma selaku bintang dari klub raksasa Prancis itu bersih tegang pasca pertandingan. PSG kembali dipertemukan dengan Real Madrid dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada hari Kamis 11 Maret kemarin. Sebelum duel digelar, PSG masih dalam kondisi unggul karena memenangkan leg pertama dengan skor 1-0. Klub berjuluk Las Parisiens tersebut menambah jarak agregat skor menjadi 2-0 setelah Kylian Mbappe membuat publik di Santiago Bernabeu terdiam lewat golnya pada menit ke-39. Namun semuanya berubah ketika memasuki babak kedua. Donnarumma melakukan kesalahan fatal yang membuat Karim Benzema bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-61. Kiper asal Italia itu juga gagal menghentikan dua tembakan lainnya yang membuat PSG kalah dengan skor 1-3. Kemenangan tersebut membuat PSG dipastikan tersingkir dari ajang Liga Champions.
Sudah jelas, Donnarumma jadi kambing hitam karena blunder fatalnya membuat Real Madrid semakin percaya diri mengejar ketertinggalannya. Isu yang tidak sedap pun muncul pasca pertandingan. Menurut laporan Marca dan ESPN, Neymar dan Donnarumma bersitegang hingga nyaris terjadi adu jotos karena saling menyalahkan satu sama lain. Karena kekalahan tersebut, perwakilan Donnarumma kemudian muncul ke publik untuk menampik isu itu. Neymar pun melakukan hal serupa dengan mengumbar isi percakapannya di WhatsApp dengan sang kiper. Obrolan diawali dengan permintaan maaf Donnarumma soal isu yang merebak. Dan dijawab Neymar, "Temanku, hal ini seperti biasa terjadi di sepak bola. Kita adalah tim dan kami semua bersama Anda. Anda masih sangat muda dan akan meraih banyak hal. Tunjukkan reaksi dan lupakan." Tutup pesan tersebut. Tangkapan layar obrolannya dengan Donnarumma diunggah ke media sosial Instagram melalui fitur Instastory. Setelahnya ia kembali mengunggah sebuah pernyataan dengan menuding jurnalis sebagai biang kerok kebohongan yang terbesar. "Saya benci harus berbicara soal berita. Namun unggahan sebelum ini adalah bohong. Tidak ada pertengkaran di ruang ganti." Jurnalis yang inkompeten mencoba mempromosikan dirinya sendiri. Paling tidak, pernyataan Neymar mengkonfirmasi bahwa ruang ganti PSG baik-baik saja. Namun itu tak bisa menutupi fakta bahwa Les Parisiens telah tersingkir dan Real Madrid berhak melaju ke babak perempat final. Yang berikutnya, AS Roma hat-trick menang 1-0. AS Roma meraih hasil identik pada 3 laga terakhir. Pasukan Jose Mourinho menang dengan skor 1-0 3 laga beruntun. Lantas bagaimana respon Mourinho usai hat-trick kemenangan tersebut? Roma berjumpa VTC pada babak 16 besar UEFA Conference League pada Jumat 11 Maret dini hari. Pada duel yang digelar di Stadion Gelredome itu, Roma membawa pulang kemenangan dengan skor 1-0 lewat gol Sergio Oliveira. Laga berjalan sangat sulit bagi Roma, tapi mereka cukup beruntung bisa menang 1-0. Sebab pada leg kedua, Roma yang menjadi tuan rumah hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak perempat final. Selain membawa pulang kemenangan 1-0, Roma juga pulang dengan kartu merah yang didapat Oliveira. Sang pencetak gol akan absen pada leg kedua nanti. Hasil melawan VTC membuat AS Roma melanjutkan catatan positifnya. Roma kini menang 3 laga beruntun di semua ajang. Menariknya, ketiga laga dimenangkan Roma dengan skor 1-0. Minim mencetak gol tapi tidak kebobolan. Sebelum membekap VTC, Roma juga mengalahkan Atalanta dan Spezia. Pada 2 laga itu Roma diborong oleh Tammy Abraham. Mourinho pun menyebut Roma kini bisa bermain lebih pragmatis. "Kami telah mencoba membangun sesuatu sejak hari pertama. Kami mungkin memiliki lebih banyak stabilitas sekarang. Kami memiliki skuad yang hampir penuh untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama," kata Mourinho. "Kami lebih solid. Kami memiliki lebih banyak solusi. Kami lebih memahami satu sama lain, lebih pragmatis. Bahkan di saat yang sulit hari ini, tim bereaksi," tegas mantan pelatih Chelsea itu. Laga melawan VTC, kata Mourinho, berjalan sangat sulit untuk Roma. Bahkan pelatih asal Portugal itu menyebut Roma tidak layak unggul 1-0. Saat babak pertama usai, Roma bermain di bawah standar terbaik. "Saya akui kami tidak pantas unggul 1-0 ketika masuk jeda pertandingan," ucap Mourinho. "Kami tidak melakukan apapun untuk mencetak gol itu. Kami memiliki masalah dan beruntung. Tetapi kami melakukannya jauh lebih baik di babak kedua. Secara defensif kami mengontrol lebih baik. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit," tegasnya. Itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.